Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan beserta kita semua. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari surat Roma, pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pengakuan, penghargaan, dan penerimaan merupakan 3 hal dasar yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Sejak kecil kita punya perasaan untuk diakui. Kita punya keinginan untuk dihargai dan juga kebutuhan untuk diterima oleh orang lain. Ketika kita sebagai manusia mau memberikan 3 hal dasar ini, pengakuan, penghargaan, dan penerimaan kepada orang lain, artinya kita menghormati hakikat orang lain sebagai seorang manusia. Bagaimana kita menghargai orang tersebut sebagai manusia yang utuh dan juga berharga. Akan tetapi seringkali di dalam kehidupan kita lebih terfokus kepada diri kita ketimbang orang lain untuk menerima pengakuan, penghargaan, dan juga penerimaan. Kita seringkali menganggap bahwa diri kita lebih berhak untuk dihormati ketimbang orang lain. Diri kita lebih berharga ketimbang orang lain, sehingga seringkali kita menuntut orang lain untuk menghormati, menghargai, menerima kita tanpa kita mau untuk terlebih dahulu menghormati, menghargai, dan juga menerima orang lain. Seringkali di dalam kebudayaan dan juga kebiasaan kita, pengakuan, penghargaan, dan juga penerimaan sering dikaitkan dengan kriteria-kriteria tertentu. Misalkan, ini akan diberikan kepada orang-orang yang lebih tua usianya, atau juga kepada orang-orang dengan kalangan-kalangan tertentu yang dianggap berhak untuk menerima penghargaan dan juga penghormatan. Padahal pada dasarnya penerimaan, penghargaan, dan juga pengakuan itu seharusnya kita berikan kepada setiap orang, setiap kalangan, setiap golongan usia, karena mereka adalah manusia, bukan karena kriteria-kriteria yang kita buat untuk kita dapat menghormati mereka. Rasul Paulus di dalam suratnya mengingatkan setiap kita sebagai umat Allah untuk menyatakan kasih yang tidak pura-pura bagi orang lain, dengan mau menunjukkan kekayaan iman kita dengan bersedia menghormati orang lain terlebih dahulu. Kita bukan menghormati orang lain karena mereka sudah terlebih dahulu menghormati kita. Kita juga menghormati orang lain bukan karena status sosialnya, hanya karena usia ataupun juga karena jabatannya. Tapi sungguh-sungguh kita menghormati orang lain karena kita memiliki pemahaman di dalam iman bahwa orang lain merupakan manusia yang berharga di mata Allah, di mana mereka juga mendapatkan kasih Allah sehingga mereka layak untuk mendapatkan penghormatan, penghargaan, dan penerimaan dari kita. Dengan kita yang bersedia untuk menghormati orang lain terlebih dahulu tanpa memandang status sosial, usia, ataupun juga jabatannya, maka sebagai umat Allah juga kita akan menerima penghargaan, penerimaan, dan juga pengakuan dengan tulus dari orang lain. Kiranya kita dapat menjadi pribadi yang bukan hanya mau untuk mendapatkan hormat, tetapi juga sadar untuk memandang orang lain sebagai orang yang berharga dan juga menyatakan hormat bagi mereka. Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semua. Amin.